Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 106. Setelah keluar dari villa, Harvey mencoba menghubungi Yvonne lagi. Kali ini panggilan itu dijawab dengan cepat. Di sisi lain, Yvonne Xavier menjawab dan meminta maaf. Tuan Yok, saya tadi di parkiran basement, ponsel saya tidak ada sinyal. Tidak apa-apa, kau bisa menjemputku sekarang, kata Harvey dengan tenang. Karena dia tidak punya tempat untuk tinggal malam ini, maka dia berencana untuk bermalam di kantornya. Oh, baiklah, Anda di mana Tuan Yok? Aku akan segera ke sana. Yvonne terpaku selama beberapa detik namun kemudian segera merespon dengan sigap. Harvey memberitahu alamatnya sebelum menutup ponselnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah Ferrari merah berhenti di sisi Harvey dan jendela mobil diturunkan. Tidak tahu sejak kapan Yvonne berganti pakaian dengan atasan jaket kulit dan rok mini, dia memandang Harvey. Tuan Yok, saya tadi baru saja mau pergi ketika Anda menelpon, jadi saya tidak sempat ganti baju. Tidak apa-apa, apakah aku mengganggu waktu pribadimu sekarang? Kata Harvey. Tidak, itu tugas saya untuk melayani Anda 24 jam, Tuan Yok. Yvonne dengan cepat turun dari mobil dan berjalan ke kursi penumpang sebelum membantu Harvey membuka pintu. Di dalam mobil, Yvonne menyetir dengan hati-hati dan bertanya dengan gugup. Tuan Yok, kau mau kemana? Harvey awalnya ingin langsung pergi ke kantor, tetapi dia tiba-tiba teringat kejadian yang baru saja terjadi. Dia secara tidak sengaja bertanya. Saat Wendy datang ke Villa Zima untuk mengembalikan beberapa barang, kenapa kau juga datang? Yvonne menjawab dengan canggung. Tuan Yok, Wendy merasa statusnya tidak cukup tinggi dan dia sedikit takut jika Zima akan menolak jika dia mengembalikan barang-barang itu, jadi dia meminta saya untuk menjadi saksinya. Karena dia adalah karyawan perusahaan kita dan teman satu universitas dengan Anda dulu, aku merasa tidak pantas untuk menolak permintaannya. Tapi Zak Zima itu terlalu tidak tahu malu. Dia bahkan melamar Wendy, dia pikir dia siapa? Dia seharusnya berkaca terlebih dahulu sebelum dia melamar Wendy. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Yvonne menyadari bahwa dia telah berbicara di luar batas. Namun kemudian dia menjulurkan lidah kecilnya yang lucu karena benar-benar tidak tahan dengan kelakuan bodoh Zak saat mengingatnya lagi. Harvey tertegun untuk sementara ketika dia mendengar itu. Dia melihat kepribadian Yvonne yang sangat berbeda dari biasanya. Harvey merasa bahwa sisi Yvonne yang terlihat seperti gadis biasa ini sangat menyenangkan. Pribadi yang biasanya terlihat seperti gadis yang berbeda dunia. Ngomong-ngomong, mengapa keluarga-keluarga yang lain juga datang ke acara malam ini? Tanya Harvey dengan ekspresi kebingungan. Mereka adalah keluarga yang investasinya Anda batalkan, Tuan. Tetapi investasi itu memang akan berdampak merugikan perusahaan kita dan kita menghentikannya di saat yang tepat. Ucap Yvonne. Jika mereka masih mencarimu di masa depan, minta saja mereka untuk langsung menelponku. Harvey berpikir sejenak dan merasa bahwa tidak baik membiarkan Yvonne menanggung stres sepanjang waktu. Sambil memikirkan hal itu, Harvey berkata, antarkan aku untuk membeli ponsel dan nomor baru. Baiklah, Tuan Yok. Yvonne sedikit mengangguk dan mengantar Harvey ke area perbelanjaan paling mewah di New High secepat mungkin. Area perbelanjaan yang mengesankan ini adalah tempat Harvey dan Mandy Zima pergi sore ini. Namun itu tampak lebih mewah di malam hari. Ada banyak orang berjalan di jalur pejalan kaki. Banyak mata tertuju pada Ferrari milik Yvonne saat ia berhenti untuk memarkirkan mobilnya. Lihat! Ini Ferrari 488 dan terlebih lagi, ini edisi terbatas, harganya pasti jutaan dolar. Sungguh mobil yang sangat keren, saya ingin tahu CEO perusahaan mana yang membawa istri keluar untuk berbelanja. Oh, aku sungguh sangat iri terhadap mereka. Semua mata wanita di sekitar memandang dengan penuh kekaguman. Namun ketika mereka melihat seorang pria lusuh turun dari kursi penumpang dan seorang wanita berpenampilan seksi keluar dari kursi pengemudi, sekelompok orang itu langsung tercengang. Apakah itu pria simpanan? Si pria lusuh itu sebenarnya lumayan tampan, tapi aku tidak menyangka dia seorang pria simpanan. Kerumunan orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk bergosip. Aku kira siapa, ternyata si menantu pecundang. Suara nada sinis terdengar dari samping. Harvey tanpa sadar melihat dan tidak menduganya. Cecilia Zachary. Lagi-lagi, dia bertemu perempuan gila ini. Pepatah kuno mengatakan bahwa musuh akan selalu ditakdirkan untuk bertemu. Di belakangnya, Wyatt Johnson memasukkan tangannya ke saku sambil memasang wajah mengejek. Namun, ketika dia melihat dari dekat pada Yvonne yang berada di samping Harvey dan Ferrari 488 itu, dan dia merasa agak cemburu. Saat ini, Wyatt tertegun dan tidak bisa berkata-kata apa yang sudah terjadi pada menantu yang menumpang pada keluarga orang lain itu. Istrinya sangat cantik sekali, dan dia baru saja turun dari mobil mewah yang luar biasa. Apakah dia pria simpanan? Harvey memandang mereka berdua dan terlalu malas untuk bicara pada mereka. Dia lebih memilih untuk cuek dan melangkah pergi. Namun, Cecilia menahannya. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata, kau sangat beruntung, Harvey. Hanya beberapa jam sejak terakhir kali kita bertemu, kau kini sudah bisa duduk di dalam Ferrari Limited Edition. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Cecilia melirik Yvonne dan sedikit tertegun. Dia terkejut bahwa Yvonne begitu cantik dan terlihat sempurna.
Hei Nona, jangan tertipu oleh pecundang ini. Dia sudah memiliki istri, dan dia hanyalah seorang menantu yang menumpang hidup. Dia adalah seorang pria simpanan yang hanya memanfaatkanmu. Bab 107 dan ke-108. Wyatt Johnson yang berada di belakangnya lalu berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum. Wanita ini tampak asing. Kau mungkin seorang pendatang. Nona, siapa namamu? Ada beberapa orang di New yang suka bermain-main. Kau harus berhati-hati, jangan main-main dengan mereka, mereka menjijikan. Jika kau butuh sesuatu, Nona, saya bisa membawamu keliling area perbelanjaan ini. Saya manajer restoran Northland dan saya sangat mengetahui secara detail dengan area ini. Jelas sekali jika Wyatt sangat tertarik dengan wanita cantik seperti Yvonne Xavier yang kebetulan juga mengendarai Ferrari. Menurutnya, wanita itu pasti memiliki status yang luar biasa. Jika pria selevel Harvey saja bisa memacari Yvonne, Wyatt berpikir bahwa dirinya juga pasti bisa mendapatkan kecantikan dan kekayaan wanita itu. Awalnya, Harvey tidak ingin meladeni mereka, tetapi keduanya terlalu menyebalkan. Dia mau tidak mau melirik Wyatt dan berkata, Hai Johnson, bisakah pelayan restoran sepertimu berhenti membual tentang apa yang tidak kau miliki? Kenapa orang-orangku harus selalu dikatikan denganmu? Wajah Wyatt menjadi gelap. Dia tidak menyangka Harvey mempunyai nyali untuk membalas. Lalu dia berkata dengan panik, Harvey, jangan berlagak sombong, kau hanyalah menantu yang menumpang hidup. Apa kau sudah merasa hebat dengan menjadi pria simpanan? Begitu si cantik ini tahu siapa kau sebenarnya, habislah kau. Sambil berbicara, Wyatt melirik Yvonne pada saat yang bersamaan. Dia terus menekankan pada kata-kata pria simpanan dengan sengaja. Wyatt yakin pada dirinya bahwa Harvey adalah pria simpanan karena Ferrari itu jelas milik Yvonne. Mengenai hubungan Harvey dengan Yvonne, tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan melihat senyum dingin di wajah Harvey, Wyatt melanjutkan. Harvey, tidak aku sangka. Setelah menjadi benalu di keluarga Zimmer selama 3 tahun, masih saja bisa menggayat wanita kaya. Orang sepertimu sungguh membuat malu harga diri pria. Cukup banyak orang yang datang mendekat untuk menonton ocehan Wyatt itu. Mereka juga iri pada Harvey karena dia memiliki mobil dan wanita yang cantik. Ketika mereka mendengar kata-kata Wyatt, banyak orang juga menjadi panas. Sementara itu, Yvonne benar-benar sangat marah, wajahnya yang datar sungguh tidak bisa ditebak. Biasanya, dia hanya tertawa kecil ketika dia dihina atau difitnah. Tapi ketika Yvonne melihat bagaimana bajingan itu menghina CEO-nya di hadapannya, amarahnya meledak. Ketika Wyatt hendak melanjutkan perkataannya, Yvonne sudah melangkah di depan Wyatt dengan kakinya yang panjang. Kemudian, semua mata tertuju pada Yvonne. Dia sangat cantik. Apa yang dia coba lakukan? Wow! Wyatt terpesona melihat wanita cantik di hadapannya langsung. Apa kau baru tahu kalau pria ini adalah seorang gigolo dan seorang menantu yang menumpang hidup di keluarga orang lain? Tidak apa-apa, kau tidak perlu berterima kasih kepadaku, aku bahagia sudah bisa menolong. Melihat Yvonne yang terlihat seksi dan menunjukkan wajah datar dengan tatapan mata yang tajam, membuat Wyatt sangat bersemangat sampai hatinya bergetar. Ya Tuhan, beruntungnya dia bisa berbicara dengan wanita secantik itu. Apa dia bisa punya kesempatan untuk mendekatinya malam ini? Wyatt merasa peri cinta memberinya kesempatan emas sekali lagi. PLAKK. Namun, ketika Wyatt baru saja menyelesaikan kalimatnya, Yvonne memberikan tamparan keras ke wajahnya tanpa peringatan. Pipi kirinya sudah bengkak karena dipukul Zayn Lewis, kini Yvonne menamparnya malam ini. Kedua sisi wajahnya benar-benar terlihat bengkak dan merah. Suara tamparan yang sangat keras dan kuat itu membuat setengah dari pejalan kaki menjadi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu situasinya terkaget dan bengong. Kau, beraninya kau menampakku? Wyatt benar-benar tidak menduganya. Dia sama sekali tidak bisa bereaksi apa-apa setelah mendapatkan tamparan itu. Hari ini adalah hari sial baginya, dia tidak hanya dipukul tetapi juga ditampar kemanapun dia pergi, dan hal itu membuatnya sangat malu. Cecilia yang ada di sampingnya juga kaget. Dia jelas tidak menyangka Yvonne menjadi begitu agresif. Dia lalu mundur dan khawatir. Wyatt, kau baik-baik saja? Setelah itu, dia memelototi Yvonne. Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena kau cantik? Kau pikir kau bisa menampar orang sesukamu? Bab 108. Yvonne terlalu malas untuk menegur Cecilia. Sebaliknya, dia memelototi Wyatt dan berkata, Masa bodoh? Kau pantas dipukul. Cuma pelayan restoran saja yang berani membual di depanku. Mulutmu sama kotornya dengan toilet, siapa lagi yang harus aku pukul jika bukan kau? Amarah Yvonne kemudian agak mereda. Tadi itu dia kelepasan dan langsung menggertak Wyatt. Orang-orang di sekitar berdecak kagum. Parah marah sekali lo dia. Dia benar-benar jagoanku, aku suka wanita yang tangguh. Orang biasa sih tidak pantas dapatkan wanita seperti dia. Orang-orang seperti kita hanya bisa memimpikannya. Mereka yang berkumpul mulai menggerutu, tetapi mereka tidak berani mengatakannya kencang-kencang. Jelas, mereka takut Yvonne akan menamparnya jika dia mendengar apa yang mereka ucapkan. Kemudian, ketika tidak ada yang memperhatikan, Yvonne melirik Harvey yang sedang bersandar pada mobil. Dia hanya merasa lega saat melihat sudut bibir Harvey melengkung dan tersenyum kagum. Sombong! Ini hak pribadiku untuk pergi dengan siapapun, memang kenapa kalau aku pergi dengan temanku? Tong kosong nyaring bunyinya.
Jika aku mendengar satu omong kosong lagi darimu, aku akan merobek mulutmu hari ini. Yvonne melanjutkan tegurannya. Wyatt menutupi wajahnya. Kemudian, dia mencoba mengembalikan akal sehatnya dan merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Matanya hampir bisa menyemburkan api. Dia memelototi Harvey dan Yvonne dengan tajam dan berkata, Oke. Kalian berdua bajingan tukang bully sudah merasa hebat. Kau pikir aku hanya akan diam? Tunggu saja. Wyatt mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Terdengar bagaimana pria itu berbicara cari muka kepada penerima panggilan itu. Sungguh menjijikkan. Tuan Louis, saya ada masalah. Ada yang menyerang saya. Apakah saya boleh meminta bantuan kepadamu? Oh, oke. Setelah dia mengakhiri pembicaraan, Wyatt menunjuk ke Harvey. Dasar bajingan, kau tahu siapa Louis? Ya, Zian Louis, orang yang akan mematahkan kakimu. Jika kau tidak beruntung malam ini, bisa saja kau lumpuh. Jika dia tidak bisa memberi kalian berdua pelajaran nanti, aku akan berlutut di hadapan kalian. Wyatt terlihat sangat yakin akan kehebatan Louis. Waktu itu dia datang menemui Zain karena dipanggil langsung tanpa asalan. Wyatt bahkan mengatakan bahwa dia berharap bisa berteman dengannya dan Zain memintanya untuk mencarinya ketika dia mendapatkan masalah. Wyatt tentu mengambil kesempatan ini. Namun, dia tidak menyangka hubungannya akan berguna secepat ini. Tidak lama setelah panggilan berakhir, lebih dari 10 petugas keamanan pusat perbelanjaan mendorong kerumunan dan berjalan ke arah mereka. Di belakang satpam, ada Zain dengan luka balut di lengan kirinya. Zain masih merasakan sakit yang menyengat di lengannya sampai sekarang. Dia bahkan mengalami kesulitan dalam membuka matanya, ditambah lagi, dia memiliki rabun dekat sehingga dia tidak bisa melihat siapa yang ada di depannya dengan jelas. Awalnya, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan Wyatt, tapi dia telah membuat masalah dengan Harvey sore ini. Dia mendengar bahwa Wyatt yang memesan ruangan khusus, itulah mengapa dia sengaja berteman dengan Wyatt. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dia dapat membangun kembali hubungannya dengan Harvey melalui Wyatt. Oleh karena itu, karena Wyatt memiliki beberapa masalah, dia segera datang untuk membantunya meskipun dia baru saja keluar dari rumah sakit. Wyatt, siapa yang mengganggumu? Apa dia tidak tahu bahwa kau di dalam lindungan Zain Louis? Tinggal bilang, apa dia mau aku buat lumpuh atau sujud di depanku? Zain menyipitkan matanya sambil tertawa dan berkata, Karena aku akan membantumu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Wyatt tersenyum dan memandang Yvonne dengan dingin sebelum berkata, Nona, aku peringatkan kau sekali lagi, tidak ada untungnya kau ikut dengan orang miskin ini, minta maaf padaku dan aku akan melepaskanmu. Tapi aku akan menghajar pria sialan ini. Wah, ada Nona seksi di sini? Nona, apa kau mau bermain denganku? Jangan repot-repot hidup dengan gigolo itu lagi. Ucap Zain tersenyum lembut. Yvonne selalu mengenakan setelan jas sebagai pakaian kerjanya dan rambutnya diikat ekor kuda. Malam ini, dia mengenakan atasan kulit dan rambutnya tegerai di pundaknya. Dia terlihat sangat berbeda dari biasanya, jadi Zain tidak bisa mengenalinya saat itu. Harvey bersandar pada Ferrari dan tersenyum tanpa suara. Dia tidak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Apa Zain cari mati? Atau dia memang sesial itu? Harvey sudah melepaskannya tadi sore dan sekarang dia mencoba berulah lagi di sini. Baiklah, meskipun ini seharusnya kesalahan Wyatt, Zain benar-benar tidak beruntung. Sementara itu, Yvonne juga memandang Zain dengan acuh tak acuh. Biasanya bocah ini bahkan tidak berani mengangkat kepala ke hadapannya. Namun, dia sangat kurang ajar malam ini, dia benar-benar cari mati. Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan, bajingan? Hei, jangan kira kau bisa pamer hanya karena mengendarai mobil mewah. Dengar ya, jumlah wanita kaya yang aku pacari jauh lebih banyak dari yang kau tahu. Melihat ekspresi acuh tak acuh Yvonne, Zain menyipitkan matanya dan berjalan ke depan. Para penjaga keamanan itu semua tahu karakternya, mereka menyebar dengan cepat dan berdiri ke segala arah. Hahaha, mari kita lihat apakah kau masih bisa sombong. Wyatt tertawa terbahak-bahak. Masih cukup beranikah Harvey melindungi wanitanya? Zain akan membuatnya jera. Bab 109, 110 dan ke-111. Nona, apakah kau tidak dengar? Biasanya aku akan meluangkan waktuku untuk main-main denganmu, tapi hari ini moodku sedang jelek. Zain menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa melihat tubuh seksi Yvonne dan wajah cantiknya yang sempurna. Meskipun dia merasa tidak asing, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Wyatt yang berada di belakangnya tertawa sampai-sampai badannya membungkuk ke depan dan belakang. Mendengar tawanya, Zain menyipitkan matanya dan memandang sosok buram yang bersandar di mobil tak jauh dari situ. Dia tertawa sinis dan berkata, Wyatt, mau kita apakan pria brengsek itu? Wyatt masih melihat tatapan acuh tak acuh Harvey York, amarah melonjak seketika di hatinya. Dia memelototi Harvey dan berkata, Kita ini orang-orang yang beradab. Mari beradab hari ini. Biarkan saja dia berlutut, menyembah kita dan panggil aku dengan sebutan Tuan juga. Hei bocah, kamu dengar itu? Berlutut, kalau tidak kamu akan menerima konsekuensinya. Zain memberi isyarat dengan tangannya yang tidak terluka. Dalam sekejap, para penjaga yang mengelilingi mencabut senjata tumpul dari pinggang mereka. Wajah mereka terlihat sangar. Semua penjaga keamanan ini berada di bawah perintah Zain.
Karena masalah Harvey sore ini, dia sengaja mengubah seluruh kelompok penjaga keamanan dengan orang-orang baru. Dia tidak beruntung karena tidak ada penjaga baru yang mengenal Harvey. Jangan salahkan aku jika aku akan bersikap kasar. Jika kau berlutut mengakui kesalahan dan memanggilnya Tuan, kau dapat pergi dengan selamat. Zain menyeringai. Jika tidak, jangan salahkan aku. Saat ini, Wyatt tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan 2 langkah ke depan. Begitu Harvey berlutut, dia akan merekamnya. Cecilia sedikit mengernyitkan keningnya. Dia tidak mengharapkan hal-hal ini menjadi besar, tapi dia selalu membenci Harvey, jadi saat ini dia tidak berniat menghentikannya. Selain itu, Harvey malah bersenang-senang bersama seorang wanita kaya. Dia merasa bahwa dia tidak layak untuk Mandy Zima. Dia merasa ingin membunuh Harvey saat ini. Tuan Louis adalah penguasa di sini, meskipun wanita cantik ini mengancam, dia mungkin akan mendapatkan sedikit hukuman. Gigolo itu tidak bisa hidup bahagia mulai sekarang, aku khawatir malam ini wanita cantik ini akan... Banyak penonton berbisik. Wyatt adalah penguasa daerah ini. Semua orang tahu dia adalah orang yang memiliki pengaruh kuat saat ini, orang mulai mengkhawatirkan Ivan. Beberapa gadis sedikit mengkhawatirkan Harvey, yang lainnya sangat tidak sabar untuk melihat sesuatu terjadi padanya, untuk apa mengkhawatirkannya. Hahaha! Dengan menyaksikan lelucon ini, Harvey akhirnya tertawa. Dia terlalu malas untuk melirik Zain dan Wyatt. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Ivan dan berkata dengan lembut. Ini orang-orangmu. Aku jadi ragu. Ivan menatap Zain. Keringat dingin di dahinya muncul berbutiran. Tubuh Zain lemas. Suara ini. Bagaimana mungkin suara ini? Bahkan jika dia berubah menjadi abu saat dia mati, dia tidak akan pernah melupakan suara ini. Karena pemilik suara ini adalah mimpi buruknya. Zain Louis, apa kau menggodaku? Ivan bersiap. Detik berikutnya, dia melayangkan kaki panjangnya. Bab 110. BHK? Tendangan itu mendarat di wajah Zain. Itu adalah tendangan yang indah dan semua orang terpesona olehnya. Zain langsung terlempar ke udara. Dia berputar beberapa putaran di udara sebelum menabrak taman bunga di pinggir jalan. Dengan menyaksikan adegan ini, semua orang tercengang. Bahkan para penjaga keamanan itu tercengang. Wanita cantik ini luar biasa. Dilihat dari kemampuannya, dia setidaknya sabuk hitam taekwondo kan? Setelah tertegun sejenak, satpam itu kemudian bergegas ke arahnya dengan ganas satu persatu. Mereka tidak punya pilihan karena bos mereka dipukuli, mereka tidak mungkin hanya berdiri di sana dan menonton. Berhenti! Semuanya berhenti! Meski gigi Zain sudah patah, dia hampir mati ketakutan. Ketika Ivan berbicara, dia akhirnya mengenali wanita cantik ini. Sekretaris CEO York Enterprise. Kemudian, dia tersandung saat mencoba berdiri dan dengan cepat berjalan ke sisi Wyatt. Dia memberinya tamparan keras di wajah Wyatt saat Wyatt masih syok dengan semua yang telah terjadi. PLAKK. Tamparan ini benar-benar menghabiskan seluruh energinya. Wyatt terlempar. Dia hampir tidak sadarkan diri dan bingung karena tamparan kuat itu. Tuan Louis. Wyatt hampir menangis. Tuan Louis, Harvey yang membawa wanita ini yang menggangguku, kenapa kau malah menampakku? PLAKK. Zain menampar wajahnya dengan keras. Dia berteriak. Memangnya kenapa dengan si pecundang ini? Kau hanya pelayan restoran yang brengsek dan kau menjadi sombong, memangnya kau siapa? Jika bukan karena ayah sialanmu, kau pasti sudah dipukuli sampai mati. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.